La Nina adalah fenomena mendinginnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di bawah kondisi normalnya. Di sisi lain, perairan di Indonesia akan menghangat sehingga memicu pertumbuhan awan-awan hujan dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Inilah yang menyebabkan fenomena La Nina berpengaruh terhadap tingginya curah hujan di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa potensi cuaca di setiap wilayah Indonesia akan berbeda-beda, mulai dari potensi curah hujan sedang lebat, adanya kilat atau petir dan angin kencang, hingga potensi hujan lebat kategori siaga. Sementara di bulan November nanti, sebagian wilayah di Indonesia diprediksi akan menerima curah hujan yang tinggi. Hujan yang tinggi diprediksi melanda sebagian wilayah di pesisir barat Sumatera, sebagian pesisir selatan Pulau Jawa, kemudian Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan dan Maluku, dan Papua, terutama di daerah barat dan selatan. Intensitas hujan akan mendekati normal di bulan Desember di sebagian wilayah Indonesia. Namun, potensi curah hujan yang tinggi mencapai 150% dibanding curah hujan yang normal masih akan terjadi terutama di daerah Pulau Jawa. Ya, ini juga himbauan kita untuk para petani mengantisipasi datangnya curah hujan yang berlebih di bulan November terutama ya. Karena perakiraan kita tadi, terutama di wilayah pesisir selatan itu kan curah hujan di atas 500 mm dalam bulan November. Tentu saja daerah-daerah yang menjadi sentra pertanian dapat terganggu produktivitasnya, sehingga itu perlu ada antisipasi dari para petani. Bu, beras 1 kilo ya. Ya, ketahanan pangan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Pasalnya, BMKG memprediksi terjadinya fenomena La Nina akan berlangsung sampai pada bulan Februari 2023. Lalu bagaimana petani harus mengantisipasi dan menghadapi kondisi cuaca ekstrim saat ini? Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia mengalami kondisi cuaca yang ekstrim di bulan Desember. Hal ini mengganggu pola tanam dan siklus panen gabah atau padi di Indonesia pada tahun berikutnya. Sebelum fenomena La Nina ini terjadi, puncak panen ada di bulan Februari dan Maret. Namun, dalam 2-3 tahun ini, puncak panen di Indonesia bergeser di bulan Maret hingga April. Beruntungnya hal ini tidak menyebabkan langkahnya beras di Indonesia. Hal ini terjadi karena komoditas beras Indonesia masih mengalami surplus, sehingga di tahun ini stok beras cenderung aman, akan tetapi curah hujan yang tinggi menyebabkan produksi petani menurun tiap bulannya dan berimbas pada menurunnya pendapatan petani. Kita diuntungkan dalam situasi sekarang, dalam 3 tahun terakhir ini kan kita mengalami surplus produksi gabah, produksi padi. Nah, surplus inilah yang sebetulnya sedikit menenangkan ketika ada pergeseran siklus panen, cadangan kita mencukupi. Itu. Nah, tentu produksi tahun lalu misalnya cadangan gabah kita kan padi kita memproduksi 54,42 juta ton gabah kering giling. Nah, ini masih ada kelebihan yang sebenarnya cadangan yang bisa digunakan untuk antisipasi ketika ada pergeseran tanam dan pergeseran panen tadi. Puncak panen padi diperkirakan di bulan Maret dan April. Indonesia memproduksi rata-rata 2-4 juta ton padi per bulan. Saat ini panen tengah berlangsung, namun jumlahnya hanya 1/3 dari musim panen di awal tahun. Jika kita merujuk pada hasil panen di tahun 2021 lalu, di bulan September petani dapat memproduksi 4,20 juta ton. Kemudian 3 juta ton pada Oktober dan November sebanyak 2,8 juta ton. Sedangkan Desember hanya berkisar 2 juta ton. Pada saat masa tanam di bulan November dan Desember, curah hujan tinggi, maka terdapat potensi kegagalan panen di puncak musim panen di bulan Maret tahun mendatang. Hal inilah yang harus diwaspadai petani dan pemerintah. Potensi curah hujan yang tinggi di daerah Jawa dan Sumatera pun harus diwaspadai oleh petani cabai merah dan cabai rawit. Saat ini Jawa Timur adalah produsen cabai dan cabai rawit terbesar di Indonesia dengan kontribusi mencapai 40%. Kemudian disusul dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Sedangkan untuk cabai merah produsen terbesar adalah Jawa Barat yakni mencapai 24%, disusul dengan Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Nah tentu di tengah La Nina saat ini, tingkat cuaca ekstrim dan curah hujan sangat tinggi, para petani cabai juga terpengaruh karena tanaman cabai kalau terlalu basah juga kan hasilnya menjadi tidak baik. Kemudian kita juga ada kelemahan industri hilir. Artinya setelah petani panen, mereka harus segera bisa menjual cabainya ke pasar gitu kan, sehingga tidak ada sarana untuk katakanlah kalau beberapa cabai yang diimpor ke kita kan itu cabainya dikeringkan, cabai kering. Nanti kita masih cabai segar yang kemudian masuk ke pasar. Namun berbeda dengan padi, setiap tahun produksi cabai mengalami peningkatan. Di tahun 2020, produksi cabai mencapai 1,2 juta ton. Sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 1,36 juta ton. Siklus produksi pun tiap bulannya hampir sama. Yang membedakan adalah permintaan pada bulan tertentu lebih tinggi sehingga mempengaruhi harga yang ikut tinggi. Artinya, kenaikan harga cabai yang terjadi beberapa pekan yang lalu bukanlah karena kekurangan stok cabai, melainkan memang permintaan cabai yang tinggi yang mempengaruhi kenaikan harga. Selain cabai, produksi bawang merah di Indonesia mencapai 2 juta ton pada 2021. Jumlah itu meningkat 10,4% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,81 juta ton. Bawang merah menjadi salah satu komoditas rempah yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga Indonesia. Karena kebutuhannya yang tinggi, produksi bawang merah di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jawa Tengah menjadi sentra bawang merah terbesar di tanah air dengan produksi mencapai 564.255 ton. Jumlah itu setara dengan 28,1% dari total produksi nasional. Tentunya meskipun ketersediaan bawang masih cukup aman, cuaca yang ekstrim yang melanda juga harus diwaspadai oleh petani bawang. Situasi akhir tahun memang wajib membuat pemerintah harus bersiap lebih dibandingkan bulan yang lainnya. Selain antisipasi gagal panen, kebutuhan masyarakat pun akan meningkat menyusul adanya hari besar Natal dan Tahun Baru, sehingga membutuhkan pasokan pangan yang lebih banyak. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Lely Pelitasari Subekti mengatakan, pemerintah harus punya persediaan stok untuk menjaga agar kebutuhan terpenuhi dengan harga yang terjangkau, atau paling tidak terjadi lonjakan harga pangan yang luar biasa. Pemerintah juga harus menciptakan teknologi sektor pertanian yang juga didukung Kementerian Industri untuk mengembangkan teknologi tersebut. Riset, sains, teknologi, serta mekanisme pertanian harus segera diperbanyak sehingga penerapan teknis budidaya lingkungan bebas residu sesuai kontur tanah serta terbebas dari potensi bencana alam bisa menjaga suplai komoditas pangan demi mencukupi kebutuhan masyarakat. Bagaimana perindustrian itu bisa didrive bukan hanya mendorong industri-industri yang memang sudah jadi atau industri-industri non pertanian yang memang punya resiko lebih rendah, misalnya ya dalam hal investasi, kedua menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Tapi dalam konteks tadi keberpihakan terhadap produksi-produksi dalam negeri dari sektor pangan itu harusnya juga menjadi concern dari minimal dua sektor ini. Jadi belum bicara perdagangan lah ya, misalnya pertanian dan perindustrian. Kemudian pertanian dengan investasi ya, BKPM kan harusnya tadi teknologi itu ketika dia menjadi bagian dari investasi itu didorong juga. Misalnya kalau mau dia diciptakan dari dalam negeri, maka komponennya misalnya kalau harus impor ya diberi kemudahan misalnya gitu ya, mendorong industri-industri dalam negeri untuk menciptakan teknologi sendiri. Pergerakan supply dan demand akan mempengaruhi harga setiap komoditas. Untuk itu, pemerintah juga membutuhkan instrumen lembaga untuk bisa menjaga keseimbangan ini. Cuaca buruk memang menyebabkan kegagalan panen yang berpengaruh terhadap stok pangan di Indonesia.
Namun jika pemerintah dan instansi terkait bersinergi untuk menjaga stok pangan di Indonesia dengan pemanfaatan teknologi, memperhatikan kebutuhan petani dan memitigasi dengan perencanaan yang tepat, tentunya ketersediaan pangan di Indonesia akan terjaga sehingga lonjakan harga pangan akibat kelangkaan pangan tidak terjadi. Namun juga diharapkan lembaga terkait pun bisa menstabilkan harga komoditas di tengah inflasi yang kian melonjak. Dari Jakarta, Astrid Nikolin dan Muhammad Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia.